Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel Husnul Khotimah. Saya doakan semoga semua sehat walafiat. 7 ringkasan kisah Nabi Yusuf singkat beserta hikmahnya dalam Islam. 1. Kisah Nabi Yusuf bermimpi. Ringkasan kisah Nabi Yusuf singkat yang pertama yaitu kisahnya yang disembah oleh matahari, bulan, dan 11 bintang. Ia menceritakan mimpi anehnya tersebut kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub. Ayahnya pun menafsirkan bahwa mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf merupakan pertanda bahwa suatu hari ia akan menjadi seseorang yang besar dan yang akan dihormati oleh saudara dan orang tuanya. Namun, ayahnya berpesan agar Nabi Yusuf tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. 2. Kisah Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Ringkasan kisah Nabi Yusuf singkat yang kedua yaitu kisahnya yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Nabi Yakub memiliki firasat bahwa kenabiannya akan diteruskan oleh Nabi Yusuf. Hal ini membuat perlakuan yang diberikan olehnya kepada Nabi Yusuf sedikit berbeda dibandingkan kepada saudara-saudaranya. Hal ini membuat saudara Nabi Yusuf cemburu karena Nabi Yakub memberikan perhatian yang lebih kepada Nabi Yusuf dibandingkan mereka. Akhirnya, kecemburuan tersebut membuat saudara Nabi Yusuf merencanakan sesuatu hal yang jahat. Mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Namun, beberapa waktu kemudian, Allah menyelamatkan Nabi Yusuf melalui kafilah atau pedagang yang lewat di sumur tersebut menggunakan tali. Sayangnya, pedagang tersebut tak berniat benar-benar menyelamatkan Nabi Yusuf. Ia justru malah menjual Nabi Yusuf ke saudagar Mesir. 3. Kisah Nabi Yusuf dijual. Setelah Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, ia diselamatkan oleh seorang kafilah yang lewat menggunakan tali. Namun, sayangnya, kafilah tersebut malah menjual Nabi Yusuf sebagai budak atau hamba sahaya. Akhirnya, seorang saudagar kaya raya di Mesir yaitu Kitfir membeli Nabi Yusuf dengan beberapa dirham. Kitfir kemudian memberitahu istrinya yang bernama Zulaikha setelah membeli Nabi Yusuf. Ia meminta agar istrinya tersebut dapat menjaganya dengan baik karena ia merasa Nabi Yusuf suatu saat nanti akan bermanfaat bagi mereka. Kisah ini diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran Surat Yusuf 12:19-21. 4. Kisah Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Kitfir dan Zulaikha merawat Nabi Yusuf dengan baik. Namun, karena ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, Zulaikha mulai memiliki ketertarikan kepada Nabi Yusuf. Namun, ketertarikan yang dimiliki oleh Zulaikha tidak dapat dibendung. Ia sering menggoda Nabi Yusuf secara terang-terangan. Karena Nabi Yusuf memiliki iman yang sangat kuat, tentu saja ia tidak tergoda dengan rayuan tersebut. Bahkan, ketika Zulaikha memaksanya pun Nabi Yusuf tetap menolaknya. Kesal karena Nabi Yusuf tidak luluh dan tergoda, akhirnya Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf. Ia menceritakan kepada suaminya bahwa Nabi Yusuf menggodanya. Akibat fitnah ini pun Nabi Yusuf akhirnya masuk ke dalam penjara. Namun, seiring bergulirnya waktu, Nabi Yusuf akhirnya bisa kembali bebas karena tidak terbukti bersalah. 5. Kisah Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja. Al-Aziz yang merupakan raja Mesir mengalami mimpi yang cukup unik. Ia penasaran dengan makna di balik mimpi tersebut. Akhirnya, Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara dan berkesempatan untuk menafsirkan mimpinya tersebut. Mimpi yang dialami oleh raja telah dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 43-44. Nabi Yusuf berhasil menafsirkan mimpi tersebut. Sang raja pun sangat kagum dengan Nabi Yusuf. Akhirnya raja pun mengangkat Nabi Yusuf untuk menjadi menteri keuangan di Mesir. Pengangkatan ini tentu saja bukan tanpa alasan, namun didasarkan pada tafsir mimpi raja yang dilakukan oleh Nabi Yusuf yang mengatakan bahwa akan terjadi paceklik atau krisis pangan dalam beberapa waktu mendatang. 6. Kisah Nabi Yusuf diangkat menjadi wakil raja. Tidak hanya berhenti menjadi menteri keuangan saja, karena Nabi Yusuf memiliki kecerdasan, pengetahuan, kejujuran, kesabaran, serta akhlak yang sangat baik. Akhirnya Raja Mesir menawarkan Nabi Yusuf untuk mengangkatnya menjadi seorang wakil raja.
Nabi Yusuf tidak menolak tawaran tersebut. Selama berkuasa, Nabi Yusuf telah sukses menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Bahkan ia juga berhasil mengatasi paceklik yang melanda Mesir ketika itu. 7. Kisah Nabi Yusuf bertemu kembali dengan keluarganya. Pada masa paceklik atau krisis pangan, banyak masyarakat desa yang pergi ke Mesir dan menemui para pemimpin. Hal ini jugalah yang mengantarkan saudara-saudara Nabi Yusuf yang sudah lama berpisah bertemu kembali dengannya. Saat itu, krisis pangan sedang melanda seluruh negeri, bahkan daerah-daerah lain di luar Mesir pun ikut terkena dampaknya. Orang-orang berbondong untuk membeli gandum atau bahan makanan yang masih tersisa di gudang pemerintahan. Salah satu dari rombongan tersebut ternyata merupakan saudara-saudara dari Nabi Yusuf yang dahulu telah membuangnya ke dalam sumur. Nabi Yusuf mengenali siapa mereka, namun saudara-saudaranya tersebut tidak mengenali Nabi Yusuf karena berpikir ia telah meninggal. Karena memiliki hati yang sangat tegar dan tulus, tidak ada sedikit niat pun yang terlintas dalam diri Nabi Yusuf untuk balas dendam kepada saudara-saudaranya tersebut. Akhirnya, pertemuan ini juga menjadi awal mula Nabi Yusuf kembali bertemu dengan keluarganya, khususnya adiknya yang bernama Bunyamin dan ayahnya yaitu Nabi Yakub. Hikmah dari ringkasan kisah Nabi Yusuf yang dapat dipetik dari rangkuman kisah di atas, ada banyak sekali hikmahnya yang dapat kita ambil dan tanamkan untuk menjadi umat muslim yang lebih baik. Seperti Nabi Yusuf yang senantiasa tabah, sabar, dan tegar meskipun telah dibuang oleh saudaranya dan difitnah oleh Zulaikha. Kemudian, Nabi Yusuf juga memiliki iman yang sangat kuat dan terus menjaga hawa nafsunya meskipun digoda sekaligus dipaksa oleh Zulaikha untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Tidak hanya itu, Nabi Yusuf juga tidak sombong atas ketampanan, kecerdasan, hingga pencapaian yang telah dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya. Ia senantiasa bersikap rendah hati. Terakhir, Nabi Yusuf juga merupakan seseorang yang pemaaf dan tidak memupuk rasa dendam meskipun telah dijahati oleh saudaranya sendiri dengan membuangnya ke dalam sumur. Bahkan, Nabi Yusuf senantiasa membantu mereka saat terjadi krisis pangan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah berkunjung di channel saya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe dan share, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.